Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Amira Azhara. Saya dari absen 2 dari kelompok 4 dari kelas 11.1 yang hari ini akan mempresentasikan latar belakang tornado perperangan tornado 1, latar belakang perperangan tornado 2, dan kesimpulan dari presentasi ini. Selamat menonton. Baik, saya izin melanjutkan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tornado 1. Jadi, pada tornado 1 mulai peperangannya ini pada abad ke-16. Sebelumnya sebenarnya tuh rakyat-rakyat Minahasa itu udah mempunyai suatu hubungan lah dalam perdagangan sama si Spanyol sama Portugis, dan juga mereka juga udah mulai menyebarkan agama Kristen lewat si Franciscus Xavierus. Nah, udah mulai tuh tiba-tiba untuk pada abad ke-17 si Belanda tiba-tiba dateng. Dia tuh nguasain area Maluku sama Ternate. Spanyol kaget dong. Terus tuh tiba-tiba si VOC-nya itu tuh ngusir si Spanyol dari area-area itu. Terus tuh dia ngerasa ambisi banget, kayaknya ini targetnya lumayan istilahnya. Terus akhirnya dia ngambil kekuasaan sampai ke Manado, ngerasa bahwa dia tuh udah punya kuasa yang tinggi banget. Si VOC-nya ini dia tuh langsung yang namanya mengusir pedagang Makassar sama Spanyol dari Selat Tembah. Terus tuh kayak kerasa ambisi banget, akhirnya tuh dia buat suatu kebijakan untuk memonopoli beras-beras dari rakyat-rakyat Minahasa ini, istilahnya perdagangan beras gitu kan. Terus tuh kayak dia tuh mau bikin pemukiman di area-area itu. Ternyata rakyat-rakyat Tornado, rakyat-rakyat Minahasa itu tuh kayak gak terima dong, kayak apaan banget sih, kok tiba-tiba dia datang untuk kan kita udah menjalin hubungan baik sama Portugis sama Spanyol. Akhirnya gak terima dan mereka takut bahwa ekonominya dari rakyat-rakyat Minahasa ini terganggu. Mulailah perang dari Tornado 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashmita Dewi dari absen 31. Saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya perang Tornado 1, lalu isi ultimatum yang disampaikan oleh Gubernur Simon Kos dari pihak POC, dan terakhir adalah dampak-dampak dari perang Tornado 1 dan perang Tornado 2. Yang pertama adalah penyebab dari perang Tornado 1. Yang dibagi menjadi dua bagian. Bagian satu adalah penyebab umum dari perang Tornado 1 adalah pihak VOC mencoba memonopoli dari perdagangan beras yang ada di Minahasa. Yang kedua, pihak VOC mengusir pengaruh Spanyol dan pedagang lain dari Makassar, sehingga rakyat Minahasa kehilangan pasar bebas. Yang ketiga, VOC berupaya untuk menguasai Minahasa. Secara tidak langsung, VOC membuat penekanan melalui aspek ekonomi dan militer. Lalu dalam penyebab khususnya, yang pertama, rakyat Minahasa menolak kebijakan VOC yang berisi tentang bahwa rakyat Minahasa hanya boleh menjual beras kepada mereka. Lalu yang kedua, pihak VOC membendung sungai Temberan sehingga membanjiri pemukiman rakyat Minahasa. Strategi ini melemahkan perlawanan Minahasa dan juga memicu amarah rakyat Minahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akmal Nasrullah dari kelas 11.1. Saya akan menjelaskan tokoh-tokoh perang Tornado 1 pihak Minahasa. Yang pertama, Kawengian Ukung, pemimpin adat, yaitu Tornado, komandan utama perlawanan. Yang kedua, Wengkang Hukum Tua, Tornado, perencanaan strategi gerilya air. Yang ketiga, Gerungan Panglima Perang, yaitu Tornado, pemimpin serangan balik ke Manado pada tahun 1663. Yang keempat, Nelwan, tokoh militer Tornado, terkenal pemberani, sangat pemberani pokoknya di pertempuran di danau itu. Yang kelima, Tawaluyan, pemimpin Walak Perembokan, itu sekutu utama Tornado. Dalam pihak VOC, yang pertama itu Simon Ceoces, yaitu gubernur Maluku pada tahun 1658 sampai 164. Pemicu perang awalnya
atau pengirim ultimatum. Yang kedua, Robertus Pangburger, Gubernur Maluku, pengganti Cos atau pemimpin perjanjian pada tahun 1679. Yang ketiga, Van Richelov van Goens, Gubernur Jenderal VOC, pemberi pemerintah keras kepada Minahasa. Yang keempat, Paulus Wyvern, Komandan ekspedisi militer VOC di Tornado, pendukungnya luar Minahasa. Yang kelima, Bernardino Miedes, pendeta Jesuit Spanyol, pemasuk bubuk mesiu rahasia untuk Tornado. Dadah. Selanjutnya, kronologi Perang Tornado 1. Perang Tornado 1 bermula ketika VOC semakin memperketat kendali atas Minahasa melalui aturan perdagangan, pungutan dan campuran tangan dalam urusan adat sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Tornado. Ketegangan ini meningkat ketika beberapa kampung menolak kebijakan VOC hingga terjadinya bentrok atau warga dan pasukan Belanda menanggapi perlawanan ini pada VOC. VOC-nya tuh mengirim pasukan untuk menekan pusat-pusat penolakan, menyebabkan pecah belahnya konflik bersenjata meskipun rakyat Tornado berusaha melawan kekuatan VOC lebih besar, akhirnya memaksa mereka untuk mundur dan untuk perangnya mereda, namun hasilnya tidak menghapus rasa tertekan atau ketidakpuasan rakyat pada Minahasa yang kemudian berkembang menjadi alasan utama meletusnya Perang Tornado II, yaitu Tornado II. Gubernur Simon Kos dari pihak VOC menyampaikan 3 ultimatum kepada rakyat Minahasa. Yang pertama adalah masyarakat Tondano diminta untuk memindahkan tempat tinggal mereka yang semulanya di rawa untuk pindah ke daratan. Lalu yang kedua adalah dengan menyerahkan pemimpin-pemimpin rakyat yang memberontak kepada pihak VOC. Yang ketiga adalah memberikan 50-60 budak karena rusaknya padi akibat dari luapan sungai Temberan. Nah, namun pada saat itu rakyat Minahasa tidak menerima ultimatum ini dan mengobarkan perang kepada Simon Kos, dan akhirnya Simon Kos kalah dan mundur ke Manado. Baik, saya izin menjelaskan mengenai latar belakang Tornado 2. Jadi karena adanya suatu kebijakan dari Dendes yang merekrut benar-benar besar-besaran banget sampai memaksa lah istilahnya 2000 pemuda-pemuda dari Minahasa untuk mengikuti wajib militer, terus tuh bakalan dijadiin tentara kolonial sama dia, dan ini tuh wajib kepada suatu pemimpin lokal yang ada di Minahasa. Ternyata kayak Minahasa gak percaya dong, kayak trust issue, apalagi dari si Belanda itu mereka tuh udah ngikar suatu janji sama si rakyat Minahasa ini. Terus juga mereka ngerasa kalau misalnya perekonomian ya rakyat Minahasa ini terus tuh kayak adat istiadat ini tuh udah dicampur tangan banget sama si Belanda. Akhirnya dari rakyat Minahasa ini tuh ngerasa bahwa udah gak nyaman dan mulai deh berperangan, mereka memberontak dan mulai perperangan Tornado 2. Selanjutnya, penyebab terjadinya Perang Tornado II dibagi menjadi penyebab umum dan penyebab khusus. Penyebab umum diantaranya seperti pelanggaran perjanjian 1679 yang mengubah posisi Minahasa dari yang berstatus sekutu menjadi bawahan karena pihak VOC mengkhianati kesepakatan yang membuat Minahasa tunduk pada kolonial. Selanjutnya, kebijakan kolonial yang sangat keras seperti pajak tinggi, kerja rodi, dan monopoli perdagangan yang hanya menguntungkan pihak kolonial saja. Yang selanjutnya, dampak ekonomi berat akibat perampasan lahan untuk kebun kopi yang menimbulkan kelaparan. Yang kedua, penyebab khusus terjadinya Perang Tondano kedua, yaitu karena perintah Dendels pada tahun 1807 sampai 1808
untuk merekrut 2.000 pemuda Minahasa yang akan dikirimkan ke Jawa sebagai tentara untuk melawan Inggris. Selanjutnya, pemerintah Belanda memerintahkan seluruh masyarakat Minahasa untuk menyerahkan persenjataannya kepada pihak pemerintah kolonial. Selanjutnya, penangkapan dan penganiayaan para ukung yang menolak disertai pembakaran rumah adat. Selanjutnya ada tokoh-tokoh yang berperan dalam Perang Tondano kedua. Dari pihak Minahasa yang pertama, ada Tuwu merupakan tokoh perjuangan rakyat Tondano Minawanua yang berjuang mati-matian melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda dari balik benteng Moraya. Yang kedua, ada Sarapung. Sarapung ini merupakan tokoh perjuangan rakyat Minahasa yang berperan sebagai pemimpin perlawanan dari Perang Tondano kedua. Lalu yang ketiga ada Korengkeng. Korengkeng merupakan tokoh dari Tondano yang juga ikut dalam perlawanan rakyat Minahasa. Lalu yang keempat ada Lonto Kamasi, merupakan pemimpin dari Walak Tomohon yang juga berperan sebagai pemimpin perlawanan di Perang Tondano kedua ini. Lalu terakhir, yang kelima ada Ukung Mamahit. Ukung Mamahit merupakan tokoh dari Walak Remboken yang juga disebut sebagai salah satu pemimpin perlawanan perjuangan di rakyat Minahasa. Lalu selanjutnya dari pihak Belanda, yang pertama ada Herman Willem Daendels, yaitu Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang kebijakannya itu memicu perlawanan dari rakyat Minahasa dan juga Perang Tondano kedua. Lalu yang kedua ada Prediger. Prediger ini merupakan residen Manado yang memimpin upaya kolonial merekrut pemuda Minahasa dan juga memicu konflik dalam Perang Tondano kedua. Kronologi terjadinya Perang Tondano II. Perang Tondano II terjadi pada tahun 1808 hingga Agustus 1809. Perang ini dipicu oleh penolakan rakyat Minahasa terhadap kebijakan Gubernur Jenderal Daendels yang memaksa mereka menyediakan 2.000 pasukan yang akan dikirimkan ke Pulau Jawa untuk melawan Inggris. Penolakan ini mendorong para pemimpin Minahasa untuk memusatkan pertarungan di Benteng Moraya di dekat Danau Tondano. Perang dimulai pada 23 Oktober 1808, di mana Belanda mencoba membendung Sungai Temberan dengan mengisolasi pertahanan. Namun strategi ini justru mempersulit pergerakan mereka akibat luapan air. Meskipun dalam kondisi tertekan dan kekurangan logistik, pejuang Minahasa memberikan perlawanan sengit. Pengepungan dan serangan intensif Belanda akhirnya meruntuhkan Benteng Moraya pada 4-5 Agustus 1809. Banyak pejuang yang memilih gugur dalam pertempuran, menandai kekalahan Minahasa dan jatuhnya wilayah tersebut sepenuhnya ke tangan kolonial Belanda. Selanjutnya ada Perjanjian Verbon. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 10 Januari tahun 1679 di Amsterdam, Manado oleh Robertus Spetberg dan juga kurang lebih 23 kepala walak atau ukung Minahasa. Isi pokok dari perjanjian ini yang pertama yaitu pihak Minahasa mengakui bahwa VOC merupakan sekutu dan juga pelindung dari musuh luar. Yang kedua, VOC berjanji untuk melindungi Minahasa dari serangan luar. Dan yang ketiga, Minahasa berjanji untuk membantu VOC dengan harta kekayaan daerah dan segala yang ada jika ada ancaman bersama. Lalu yang keempat yaitu dagangan beras dan juga hasil bumi seluruhnya disalurkan secara sukarela kepada pihak VOC. Lalu yang kelima yaitu Minahasa tetap merdeka dan tidak dijadikan bawahan. Lalu yang keenam yaitu VOC diperbolehkan untuk membangun benteng maupun pemukiman asalkan tetap menghormati dan menghargai adat Minahasa.
Kemudian yang akan kita bahas yaitu faktor kegagalan. Faktor kegagalan ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama akan kita bahas yaitu faktor internal. Dari faktor internal ini yang pertama ada perpecahan antar walak, dan yang kedua yaitu tidak adanya komando pusat yang terkoordinasi. Lalu yang ketiga kurangnya logistik dan juga amunisi. Yang selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu strategi banjir yang digunakan oleh VOC sangatlah efektif. Lalu yang kedua, perlengkapan kekuatan persenjataan VOC jauh lebih kuat dibandingkan Minahasa. Lalu yang ketiga, VOC berhasil memecah belah pihak Minahasa dengan politik adu domba. Lalu yang terakhir yang keempat, yaitu sejak tahun 1655, dukungan yang diberikan oleh Spanyol tidak ada lagi untuk pihak Minahasa. Dampak-dampak dari Perang Tondano 1 dan Tondano 2 dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik. 1. Belanda memperkuat kekuasaannya di Minahasa. Yang kedua, pemimpin lokal harus tunduk pada kekuasaan atau aturan dari Belanda atau kolonial. Yang ketiga, kebebasan ruang politik masyarakat menjadi menyempit atau terbatas. Lalu pada aspek lainnya, yaitu aspek ekonomi, yang pertama terjadinya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC dan adanya pajak yang tinggi, juga kerja paksa sehingga membuat rakyat mengalami kondisi ekonomi yang menurun drastis. Lalu setelah itu terdapat aspek geografis atau lingkungan, di mana pada aspek ini kampung dan ladang di sekitar Danau Tondano menjadi rusak. Lalu pola pemukiman juga mulai berubah karena akibat perpindahan dari para penduduk. Setelah aspek geografis, selanjutnya terdapat aspek budaya. Yang pertama adalah nilai kebeneranian dari para waranai atau para pejuang semakin kuat. Yang kedua, budaya lokal dipengaruhi oleh sistem kolonial. Dan akhirnya kesimpulan. Jadi karena memang udah banyak banget campur tangannya Belanda, mulai dari adat, politik, terus kayak ekonomi dan berbagai macam halnya, rakyat-rakyat Minahasa tuh kayak udah gak percaya, udah dirugikan, udah kayak apaan banget sih Belanda gitu. Dan apalagi ada perekrutan tiba-tiba oleh Dendels yang 2000 pemuda Minahasa yang dipaksa untuk melakukan wajib militer. Dan mereka juga tuh bukan sembarangan pemuda, mereka juga pemimpin-pemimpin lokal dari Minahasa. Makanya rakyat-rakyat Minahasa itu ngerasa kayak worry gitu, kayak terasa khawatir akan diapa-apakan oleh Belanda, karena memang sebelumnya juga udah mengikat perjanjian kan sama si rakyat-rakyat Minahasa ini. Dan akhirnya sangat disayangkan Belanda menang dalam peperangan ini karena pemotongan suplai dari Belanda dari rakyat-rakyat Minahasa ya. Jadi mereka kayak gak ada suplai sama sekali untuk perang ini maupun kehidupan mereka. Dan ini tuh perangnya berpuncak di Danau Tondano juga Benteng Moraya. Mungkin itu saja, sekian. Mohon maaf bila ada salah kata, dan tidak ada sesi tanya jawab karena kita virtual, tidak memungkinkan untuk membuka suatu sesi tanya jawab. Dan sebelumnya saya Amira Azhara, perwakilan dari kelompok 4, izin pamit mengundurkan diri. Terima kasih.